satu persatu tentang cuaca ekstrim. Berikut ini saya akan menampilkan beberapa dampak cuaca ekstrim di berbagai belahan bumi. Jadi tidak terjadi hanya di satu negara atau dua negara, tapi hampir merata di seluruh permukaan bumi. Mari kita saksikan bahwa ternyata Bapak Ibu, di Amerika terjadi yang namanya gelombang atau hujan badai, kemudian tanah longsor, juga banjir bandang di Amerika, kemudian di Cina, di India, ya. Kemudian di Indonesia juga terjadi, di Spanyol, di Chili, semua hampir di seluruh penjuru dunia terjadi yang namanya cuaca ekstrim yang menimbulkan banjir bandang. Kemudian kita lihat lagi, ya, pemanasan global, meningkatnya suhu permukaan rata-rata bumi. Ternyata untuk utara kita, misalnya di Greenland, dari hasil penelitian para ilmuwan menunjukkan bahwa luas tutupan saljunya dari tahun ke tahun semakin berkurang. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana grafik ini selalu menurun dan permukaan es ini yang terlihat warna putih semakin mengecil, semakin mengecil. Apa akibatnya kemudian? Kemana perginya pelelehan es itu? Ya, pasti akan mengisi lautan-lautan dan sampai menyeluruh, karena kita tahu bahwa lautan kita sama bersambung di dalam bumi. Ya, nah kalau kita lihat seperti inilah tampilan penampakannya setiap hari, bagaimana es meleleh di kutub-kutub kita akibat telah meningkatnya suhu permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat kemudian dampaknya seperti apa? Indonesia sebagai negara tropis, tapi kita punya Puncak Jaya yang waktu itu kita banggakan punya salju. Ternyata saat ini hanya tinggal 1% dari 200 km luasan yang sebelumnya ada. Jadi sekarang hanya tinggal 2 km tutupan salju di Puncak Jaya akibat kenaikan suhu permukaan bumi secara rata-rata. Nah, dampak apa yang kita akan rasakan? Antara lain seperti di Jakarta. Di Jakarta Utara, ya, terjadi kenaikan muka air laut yang menyebabkan genangan atau banjir rob. Itu sering sekali terjadi. Kemudian kita lihat bagaimana prediksi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung bahwa mulai dari tahun 2005, 2010 dan seterusnya, ini adalah pantai utara Jakarta, ini adalah Monas. Bagaimana kenaikan muka air laut dari tahun ke tahun diprediksi hingga tahun 2050 menunjukkan bahwa ternyata diperkirakan tahun 2050, ya, pantai utara Jakarta itu akan tertutup sepertiga bagian. Artinya daerah ibu kota Jakarta akan tertutup secara permanen oleh air laut secara permanen. Itu adalah salah satu dampak terjadinya pelelehan es di kutub. Jadi kita jangan mengatakan, wah kita nggak ada urusan dengan kutub, kan kita jauh. Tidak, pelelehan es di kutub akan menambah volume air laut sehingga akan melambat kemana-mana termasuk Indonesia. Kalau kita lihat, apakah hanya Jakarta? Ternyata tidak. Jakarta, Aceh hingga Surabaya, kata berita terancam tenggelam tahun 2050. Kemudian Makassar, perkiraannya tahun 2025 diprediksi tenggelam. Halo yang berasal dari Makassar, hati-hati ya, 2025 tinggal 5 tahun lagi. Nah, Walhi mengatakan air laut naik, 2 pulau di Sumatera Selatan tenggelam, 4-nya terancam. Nanti silahkan dicari pulau-pulau apa saja itu. Juga 5 pulau Indonesia terancam, termasuk diantaranya salah satunya adalah Bali. Yang dari Bali hati-hati. Kemudian 3% kota Banda Aceh akan terendam katanya. Nah, pesisir Indonesia secara umum, terutama pantai utara Jawa dan juga pantai timur Sumatera, itu adalah yang paling terancam terhadap kenaikan muka air laut, sehingga puluhan juta jiwa penduduk Indonesia akan terancam karena dari garis pantai Indonesia 60% penduduk Indonesia hidupnya bergantung dari kehidupan di laut. Nah, kalau kita tetap terus mengalami kenaikan muka air laut, kita akan seperti di Maladewa. Mereka mengajak penduduk bumi untuk berubah karena mereka adalah pulau kecil di Kepulauan Pasifik. Dataran tertinggi mereka tidak lebih dari 2 meter. Mereka sekarang menjerit, hai ayo kita berubah, kalau tidak kami akan hidup seperti ini, ya, harus pakai tabung oksigen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Tapi prediksinya 1.500 pulau di Indonesia terancam hilang akibat kenaikan muka air laut pada tahun 2050, artinya 30 tahun lagi. Artinya kita mewariskan kepada anak cucu kita bahwa nanti sekitar 1.500 pulau Indonesia akan terancam hilang akibat terendam dengan air laut.
global. Pemanasan yang membuat penguapan air ya, di lautan, yang berkumpul di lautan sehingga menimbulkan gelombang pasang dan lain sebagainya, banjir bandang. Nah, penguapan yang sama juga terjadi di daratan sehingga menimbulkan yang namanya adalah kekeringan itu. Terjadinya banjir bandang yang saya sampaikan tadi. Terjadi di Amerika, Afrika, di Korea Selatan, Cina, Jawa, termasuk di Indonesia, di Brazil dan di berbagai tempat. Kekeringan merata. Ya. Jadi dampak secara global terhadap perubahan iklim ini kita rasakan bersama-sama. Ya. Tidak hanya di negara berkembang atau negara miskin, tapi juga terjadi di negara maju. Nah, kalau kita lihat bencana di Indonesia tahun 2019, ternyata sebagian besar bencana itu kaitannya adalah dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ya, gelombang pasang, itu semua kaitannya dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang menimbulkan berbagai korban, jumlahnya yang banyak. Sekarang kita bicara akan tentang dampak perubahan iklim terhadap penyakit menular. Meningkatnya suhu panas yang tadinya hanya di daerah tropis, berbagai penyakit yang berasal di tropis kemudian menyebar ke subtropis di utara dan selatan karena suhu permukaan bumi secara rata-rata sudah meningkat. Yang namanya bibit penyakit itu lebih senang dengan suhu yang lebih hangat. Berbagai penyakit yang tadinya hanya ada di daerah tropis ternyata kemudian menyebar kemana-mana. Ya, kita lihat Sungai Citarum, Indonesia terkenal sekali dengan Sungai Citarumnya dan sangat terkenal dengan pencemaran yang luar biasa. Kaitannya apa dengan pemanasan global? Ternyata dengan meningkatnya suhu, ya, maka penyakit seperti tipes, leptospirosis, kolera itu akan berkembang di air yang tercemar dan meningkat dengan naiknya suhu. Artinya kita sangat terancam. Tadi dikatakan 15 juta penduduk bergantung kehidupannya dari Sungai Citarum. Kita lihat sekarang tentang pencemaran udara. Bagaimana kenaikan suhu bumi itu dapat menimbulkan kebakaran hutan secara alami akibat terlalu keringnya udara. Terjadinya kebakaran hutan itu dapat mengakibatkan tentu saja pencemaran udara, mengganggu kesehatan masyarakat. Ya, ini seperti di Jambi, kemudian di Sumatera Selatan. Ya, nah, kemudian kita lihat lagi bahwa semua tadi yang kita sudah bahas itu adalah kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Apakah kita harus berbuat? Pertama yang tadi kita tanyakan adalah apakah kita perlu ada kegiatan di sekolah? Nah, pertanyaan itulah yang harus Bapak Ibu jawab dari hal-hal yang sudah saya utarakan tadi. Perlu tidak ya kita melakukan adiwiyata? Pasti Bapak Ibu sudah tahu dan apa saja kegiatan adiwiyata. Nah, akan ada beberapa yang saya sampaikan di sini ya. Lalu bagaimana? Kita harus bagaimana? Ternyata kita punya solusi ya. Beberapa solusi yang akan saya tawarkan di sini dan pasti Bapak Ibu juga sudah tahu. Antara lain adalah kita melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Apa itu mitigasi? Mitigasi perubahan iklim adalah mengurangi dilepaskannya emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Sedangkan adaptasi adalah bagaimana kita berkehidupan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sudah terjadi. Misal, kalau Anda tinggal di daerah banjir, maka buatlah tanggul supaya airnya tidak masuk ke rumah. Atau rumahnya kalau bisa ditinggikan. Itu adalah beberapa kegiatan adaptasi perubahan iklim. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Hemat energi, kurangi berkendara bermotor, kemudian kurangi sampah atau lakukan daur ulang, kemudian lakukan gaya hidup rendah karbon.